Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini kita akan melihat atau kita akan membaca readingan tentang penyesalan itu ada nggak sama orang yang mungkin sudah pernah nyakitin kamu, atau sama orang yang mungkin sudah pernah membuat kamu terluka. Nah, mungkin saat ini, detik ini, kamu masih belum bisa ngelupain atas apa yang pernah orang ini lakukan sama kamu. Ya, entah itu teman dekat kamu, entah itu sahabat kamu, atau mungkin saudara kamu, atau apalah ya, atau mungkin pasangan kamu. Nah, kita lihat penyesalan itu ada nggak sih di dalam dirinya ketika dia memperlakukan buruk terhadap kamu. Kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat kalian yang jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi penyesalan ada tidak ketika orang yang sudah pernah menyakiti kamu saat ini kamu pikirkan? Nah, jadi kita lihat ada nggak sih penyesalan yang dia rasakan ketika dia memutuskan untuk menghancurkan kamu. Oke, ini energi pertama, ini energi karma. Kita kembali lagi ya guys ya. Karma baik dan karma buruk itu akan kita terima, ya kan? Jika kita melakukan sesuatu yang hal baik, kita akan mendapatkan hal baik. Seperti itu juga dengan perbuatan. Nah, ini energinya tuh bukan sebuah penyesalan lagi ya. Kalau dibilang dia menyesal, sangat menyesal. Karena dia merasakan di titik apa yang pernah kamu rasakan. Jadi energi karma nih, entah kamu yang salah, entah dia yang salah, tapi di posisi dia yang meninggalkan kamu, di posisi dia yang pergi dan menghancurkan kamu, dia pun mendapatkan karma atas kelakuan dia ke kamu. Ya, kita tidak tahu ya, namanya kehidupan, ya kan? Semesta yang melakukan semuanya. Jadi ketika kamu disakiti, kamu terasa hancur. Ketika kamu di saat yang sudah effortnya banget, ketika kamu di saat yang benar-benar sudah berjuang banget, tapi dia di posisi yang nyakitin kamu, ya kan, membuat kamu terluka. Ini bukannya untuk pasangan doang ya, bisa teman-teman kamu yang jahat sama kamu, yang membuat kamu terpuruk lah intinya ya. Bisa teman-teman, keluarga, sahabat, atau mungkin PDKT yang kamu sudah harapkan dia itu sosok yang terbaik untuk kamu. Mungkin kamu sudah banyak cerita hal-hal tentang diri kamu ke orang ini ya. Jadi ini bukan untuk pasangan doang, tapi teman-teman, sahabat yang sudah pernah membuat kamu terluka. Entah itu tetangga kamu, ya kan, yang sering ngegosipin kamu, yang sering menjelek-jelek atau memfitnah kamu, dan itu mereka rasakan sebuah kekarmaan. Makanya kita harus berpikir panjang ya jika kita ingin melakukan sesuatu. Karena tidak semua yang kita lakukan itu baik gitu. Makanya dipikirkan dulu, kita baik nggak nih ngelakuin ini, kita ngelukain orang nggak nih, kita buat orang ini terluka nggak gitu ya. Kalau kamu di posisi yang memiliki sahabat, teman, atau tetangga nih ya, yang suka iri, julid ya, memfitnah kamu, karmanya tuh karma buruk, dia akan diperlakukan sama, sudah diperlakukan sama dengan orang-orang yang dia percayakan juga, seperti tetangga-tetangga lainnya atau teman-teman lainnya itu. Karena karma ini berlaku ya, itu tadi. Nah, di sini sebenarnya bukan sebuah penyesalan aja, tapi di sini aku lihat ada energi dia ini seperti energi orang tuh menyesali banget ya, di titik menyesali banget,
di titik yang benar-benar sedih banget gitu dengan perlakuan dia, dengan perbuatan dia, karena mungkin dia melakukannya itu tanpa dia pikir panjang dan membuat kamu itu terluka gitu. Mungkin di sini kamu sudah tidak ingin menoleh lagi ke belakang. Intinya saat ini kamu di posisi yang sudah ingin mencari kebahagiaan kamu sendiri. Kamu udah gak peduli lagi dengan orang ini, dia mau menyesal kek, dia mau sedih kek, dia mau ngapain kek gitu. Karena aku ngelihat diri kamu sudah pengen menata hidup kamu, mencari kebahagiaan kamu sendiri. Karena kamu ngerasa sudah tidak pantas lagi untuk kamu menoleh ke belakang tentang perlakuan-perlakuan dia atau orang lain ya, atau teman, sahabat, tetangga gitu. Karena kamu sudah kayak pengen fokus sama diri kamu sendiri. Kamu tuh di sini kayak berpikir, aku ngapain harus mikirin sesuatu hal yang orang pernah jahat ya, atau mungkin dia pernah jahat sama aku, terus aku harus mikirin orang ini terus gitu. Karena kamu udah berpikir seperti itu. Karena kamu ngerasa waktunya kamu harus mencari kebahagiaan kamu sendiri. Karena kamu mikirin itu tuh bakal buat kamu tuh terluka. Memang perlakuan seseorang itu kita tidak akan pernah bisa ngelupain sepenuhnya ya. Cuma keinginan kamu untuk benar-benar di titik yang move on, bangkit dan mencari kebahagiaan ini sangat besar ya gitu. Nah di sini dia kesulitan ya guys ya. Aku ngelihat ada energi dia kesulitan, dia kekeringan, apalagi dalam segi finansial, keuangan. Mungkin kamu juga sering membantu dalam segi finansial, atau mungkin kamu sering mensupport ketika dia banyak masalah. Karena di sini energi dia itu bukan penyesalan doang. Tanpa kamu atau mungkin tidak adanya kamu di hidup dia, dia ngerasa hidup dia tuh dingin. Ya, dia ngerasa hidup dia tuh kering, kosong, kesulitan. Nah seperti itu juga kalau kamu memiliki tetangga ya kan, tetangga kamu yang jahat atau mungkin teman yang jahat atau sahabat atau keluarga yang sering memfitnah kamu dalam segi keuangan. Dia dikasih cobaan, karmanya tuh berbentuk finansial. Jadi bukan karma itu, memang kita tidak tahu ya bentuk karma itu seperti apa. Misal kamu dijulitin seseorang, belum tentu juga kamu orang itu dijulitin. Bisa jadi ini karma, hukum karma itu kamu dikasih dalam segi finansial yang mapan dan orang itu dikasih segi finansial yang buruk ya kan. Nah itu yang aku lihat di sini. Jadi kalau dia masa lalu kamu, dia pasangan kamu yang pernah pergi, penyesalan ada, bahkan dia kesulitan untuk bisa menemukan sosok yang seperti kamu. Tapi kalau dia tetangga, keluarga, sahabat yang sering memfitnah kamu, yang membuat kamu terluka ya kan, yang membuat kamu sakit hati, ini dia malah kekeringan dalam segi finansial, kesulitan dalam segi keuangan. Jadi dia dihadapin cobaan, ini balasan. Itu tadi energi pertama itu karma ya. Jadi sebenarnya dia tuh kayak di titik yang apa ya, ini kayak dia sebenarnya sudah kayak pengen balik, intinya balik atau memperbaiki lah intinya ya. Kayak dia tuh udah pengen ngelangkah maju lagi di sini untuk kedepannya. Cuma dia ini karena dia di ujung jurang di sini tuh ya, karena dia di ujung, jadi dia takut untuk ke depan, untuk ke kamu gitu intinya. Jadi kalau dia pasangan kamu atau masa lalu kamu, atau mungkin dia ini PDKT kamu, dia pengen ke arah kamu, tapi dia takut dia tuh kayak terbunuh dengan sikap-sikap dia dulu. Jadi kalau ini tuh tetangga atau sahabat atau teman-teman kamu, dia takut nih untuk meminta maaf. Dia takut untuk apa ya, karena dia takut kesalahan dia yang memfitnah kamu, yang memburuk-burukan kamu itu menghancurkan dia sendiri atau membunuh dia sendiri. Seperti itu ya. Jadi memang kita juga tidak bisa untuk apa ya, kayak di posisi yang terus baik sama seseorang. Jika kita sudah baik tapi kita malah ditusuk dari belakang, lebih baik kita tidak perlu untuk baik lagi, seperti itu ya. Nah di sini aku ngelihat juga sebenarnya kamu itu sudah kayak di titik yang seperti ku bilang, udah pengen move on, mencari sebuah kebahagiaan kamu sendiri ya. Dan kamu bisa melepaskan dengan senyuman, dengan melambaikan tangan, karena kamu tidak butuh orang-orang atau karakter orang yang seperti ini di dalam kehidupan kamu. Karena bagi kamu bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan dan bukan sesuatu yang kamu harapkan lagi, seperti itu ya. Jadi sebuah penyesalan memang terlihat di sini. Bahkan orang yang pernah menyakiti atau membuat kamu terluka itu lebih hancur ketika dia menghancurkan kamu. Jadi nggak perlu khawatir ya, karma berlaku, apa yang kita lakukan dan itulah yang akan kita terima.
Mudah-mudahan kamu dan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, dan mudah-mudahan kita dipertemukan juga dengan orang-orang baik di sekeliling kita. Jadi nggak perlu khawatir, kamu baik itu untuk diri kamu sendiri ya. Kamu baik itu ke orang lain. Kalaupun orang yang kamu baikin itu jahat sama kamu, kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik untuk diri kamu sendiri ya. Ya, kita doakan saja yang baik-baik. Mudah-mudahan hal-hal baik selalu ada untuk kita semua ya. Resonate atau tidak itu tergantung dari semua teman-teman. Mudah-mudahan ini pembacaan bisa bermanfaat dan bisa membantu ya. Di sini kita lihat ada 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada zodiak Pisces, terus ada zodiak Taurus, ada zodiak Cancer, Leo, terus Sagittarius, dan yang terakhir Aries ya. Aku ulangi 6 zodiaknya. Di sini Pisces, terus Taurus, ada Cancer, ada Leo, ada Sagittarius, dan yang terakhir Aries ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.